Hai, and welcome to Diflik bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan membahas dan mendiskusikan satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita bahas film apaan? Cruella. Cruella, film Disney ya. Ya. Akhirnya setelah sekian lama Disney bikin film yang ngebahas tentang villain, bukan villain ya? Enggak dong, kan ada Maleficent. Oh, Maleficent ya? Oh Maleficent dulu. Maleficent dulu, Iya. berarti yang kedua. Jangan lupakan Maleficent. Iya, Maleficent. Ya, aku sering lupa. Pokoknya intinya menceritakan soal apa ya? Ceritakan sisi lain dari seseorang villain atau yang jahatnya mungkin ya. A bad girl lah ya. Iya. Tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke sinopsis. Sinopsis akan dibahas oleh Hani. Hani silakan. Oke, jadi Cruella ini menceritakan Estella, seorang yang bermimpi menjadi desainer terkenal, tapi saat kecil dia harus hidup sendirian saat ibunya meninggal karena sebuah kecelakaan lah, accident. Nah, Estella ini akhirnya tinggal bersama Jasper dan Horace untuk menghidupi diri mereka dengan menjadi pencuri. Estella ini jadi dia nih kepribadiannya emang kayak apa ya? Suka galak lah gitu, bukan apa sih kok galak sebenarnya, dia tuh kepribadiannya nakal lah, dia punya kepribadian yang dia tuh nakal gitu sifatnya, makanya dia tuh disebut sama ibunya kalau yang dia lagi nakal tuh disebut si Cruella gitu, cruel ya, Cruella gitu. Nah, bertahun-tahun si Estella ikut Jasper dan Horace untuk mencuri, sampai akhirnya Estella ini dapat kesempatan lah untuk bekerja di perusahaan fashion. Disitulah akhirnya Estella bertemu dengan Baroness, seorang fashion designer yang sangat kaya. Dari situlah cerita Cruella itu dimulai. Begitu. Oke, itu dia sedikit sinopsis tentang film ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan POI, seperti biasa, gue akan membahas sedikit tentang sang sutradara dan para pemain. Sang sutradara susah banget sih namanya. Craig Gillespie. Aku pernah nonton filmnya itu dua sih kan. Pertama itu Finest Hour. Finest Hour itu tentang ada bencana di tempat penambangan minyak gitulah. Film apa ya, kayak nggak action, thriller mungkin ya, tentang badai gitulah di tempat. Tahu nggak sih? Di laut itu ada penambangan minyak. Iya. Ya, di itu ada accident lah di situ. Terus yang kedua film horor yaitu Fright Night, tentang film Dracula gitu sih. Jadi ya aku suka dari film beliau tuh, dia tuh visualnya juga memanjakan mata sih kan. Iya benar. Nah, selanjutnya untuk para pemain yang berperan sebagai pemeran utama ya Emma Stone. Iya. Emma Stone tuh pernah dapat award di La La Land ya. Iya, Oscar. Oscar ya benar ya. La La Land. Terus mungkin yang Marvel pasti tahu di Amazing Spider-Man sebagai Gwen. Iya. Easy A jadi pemeran utama juga. Zombieland aku juga suka banget dia di sini. Zombieland sama The House Bunny, film komedi. Itu udah lama banget sih. Udah lama banget tuh, itu masih muda-muda sih. Iya, aku tuh nyadar dia tuh di Easy A kan. Oh, Easy A. Tapi ternyata pas nonton The House Bunny, iya deh Mas tuh dia. Iya, tapi masih muda banget tuh. Iya, masih muda banget ya di situ. Masih kayak gadis gitu sih. Iya. Itu. Nah, selanjutnya ada Emma Thompson. Emma Thompson itu, wah, aku pertama kali nonton tuh di Nanny McPhee. Iya. Itu zaman aku SMP dong. Iya, bener-bener. Dia Matilda juga loh. Matilda juga, iya. Matilda juga. Terus, ternyata, ini sih yang paling aku kaget, dia main di Harry Potter ternyata. Itu aku juga kaget. Ketika aku searching lagi, dia pernah main di mana, ternyata main di Harry Potter. Tapi bingung, Harry Potter kapan dia mainnya? Iya, aku mikir kayak, kita nonton Harry Potter tuh berkali-kali. Udah bukan sekali dua kali. Dan itu tuh dari 1 sampai 7 tuh maratonnya udah berkali-kali. Iya. Tapi gak nyadar. Gak pernah ngeliat ada Emma Thompson. Mungkin ya aksennya juga di sini dia British. Cuma pas dia meranin profesor. Dia ngomong kan beda. Iya, pas dia ngomongnya beda kan. Pas dia jadi profesor siapa aku lupa. Sibyl, coba ya. Sibyl something gitu kan. Dia Emma Thompson di Harry Potter jadi Sibyl Trelawney. Iya, dia profesor yang ramah gitu. Yang dukun yang dia tuh bisa bukan dukun, dia indigo gitu lah. Dia bisa memperkirakan gitu. Dan itu sering banget dia muncul dari yang pertama loh. Enggak dong, dari yang pertama dong, dari yang ketiga kalau nggak salah. Yang ketiga. Ada pelajaran meramal itu yang ketiga ya? Iya. Oh ya. Oh yang pasti Hermione nggak percaya lah. Iya. Itu actingnya gila sih, aku nggak nyadar dia loh. Iya loh, bener-bener dari semuanya, dari tampilan, dari aksennya itu beda banget sih. Iya, emang keren sih actingnya. Keren banget. Selanjutnya aku juga penonton dia di MIB, Men in Black.
Oh iya Ya, iya. itu film sama sih, itu film zaman aku SD bahkan. Iya, main Black 3 kan itu? 1, 2, 3. Aku lupa kedua kayaknya pernah deh. Aku lupa 1, 2, 3 atau 3 doang ya. 3 itu juga main ya? Oh 3 ya, 3 iya, sorry yang ketiga. Iya, sorry. Nah, selanjutnya ada dua sahabatnya, yang jadi sahabatnya itu Joel Fry sama Paul Waterhouse. Si Jasper sama Harris. Ya, si Jasper sama si Horace. Dua orang ini lebih sering ke TV series ya sebenarnya. Iya. Paling kalau yang jadi Horace, si Paul Waterhouse ini pernah main di Aitonia. Aitonia itu tentang biografi ice skater gitulah. Oh. Ama aku baru tahu kalau dia juga pergulat di AEW. Wow, keren. Nah, yang terakhir nih Han. Aku banyak banget nonton film dia, Mark Strong. Oh iya. Aku nonton dia paling suka di Kingsman. Film action. Di Kingsman. Terus Murder Mystery 2 dia muncul. Jadi agennya. Oh iya itu. Sherlock Holmes dia juga main. Shazam jadi juga main ya? Iya, Shazam jadi yang villainnya. Sherlock Holmes tuh juga sama. Tapi Sherlock Holmes ini yang Robert Downey. Oh iya. Robert Downey. Terus di Stardust itu film aku SMP. Kick-Ass, Green Lantern, The Imitation Game. Bareng Cumberbatch apa? Cumberbatch Doctor Strange. Doctor Strange. Nama aslinya siapa? Benedict. Ya, Benedict Cumberbatch itu. Iya. Itu sih. Jadi menurut Mark Strong ya aku banyak lah nonton film beliau dan emang aktingnya selalu keren-keren sih. Memukau lah. Oke, itu dia sedikit info tentang sang sutradara dan para pemain. Selanjutnya adalah pembahasan POI. Bagi yang baru mau nonton, silahkan skip bagian ini karena ini akan bakal spoiler ya. Oke Han, yang pertama, mungkin yang kita juga nyadar adalah tulisan Disney-nya ya. Iya. Tulisannya itu hitam putih sama tulisannya merah. Iya. Karena itu sesuai tema Cruella. Ya. Karena posternya Cruella itu kan dia hitam putih, plus tulisan Cruella-nya merah. Iya, jadi ngikutin tematik lah gitu. Iya, makanya aku juga pas nonton, kok dia gelap ya nih? Aku yang salah apa gimana? Cuman pas tulisan Disney-nya merah, aku paham. Ini dari posternya Cruella. Emang sengaja tematik ya. Tematik. Apa ya, beda langsung loh. Kayak berasa villain-nya banget. Iya, biasanya kan warna biru gitu kan. Iya, biru warna-warni gitu. Iya, gitu kan. Ini Disney, lebih gelap. Tapi kalau Disney. Berusaha DC dia. Iya, DC. Oke. Itu sih sedikit unik sih bagian awal-awal. Nah, selanjutnya dari cerita ini sih yang aku sempat bahas, kalau ini menceritakan kisah awalnya salah satu villain Disney lah. Iya, benar. Jadi kita tuh jadi tahu alasan kenapa si Cruella ini benci banget sama Dalmatian. Karena film Dalmatian itu kan kalau nggak salah tuh pas aku SD pertama kali aku nonton, Dalmatian 101 sama sekian lah gitu. Iya. Kita tuh cuma ditunjukin kalau Cruella ini obses banget sama Dalmatian. Iya. Tapi kita nggak pernah ditunjukin alasan kenapa sih si Cruella ini obses banget sama Dalmatian. Iya, benar. Nah, di film ini terjawab lah kenapa dia obses sama anjing-anjing Dalmatian ini. Karena Baroness ya kan? Ya, karena Baronessnya itu. Aku pikir awalnya cuman karena dia rambutnya juga sama-sama hitam putih gitu loh, setengah hitam setengah putih. Dan aku sih tahu nggak sih kan banyak banget kan Disney ini bikin live action kayak Aladdin, kayak apalagi Lion King yang kita nonton. Buat aku ya dari banding mereka bikin remake mendingan buat sebuah cerita yang baru sih. Iya, aku juga. Ini bakal lebih menarik, lebih jadi mungkin angkat cerita yang baru. Iya, menjadi nafas yang baru lah, nafas yang segar gitu dibanding ya kita udah tahu kartunya kayak gimana, kita udah tahu ceritanya, ya cuman bagi live action doang ya, dan itu pun buat aku terlalu maksa jadinya gitu. Iya, karena kalau yang dari kartun ke live action tuh sudah punya ekspektasinya udah tinggi. Terlalu tinggi bahkan ekspektasinya. Aku pun nonton Lion King, ekspektasi terlalu tinggi. Ternyata National Geographic. Ya nggak sih gitu ya apalagi dari matanya sih. King. Oke deh kalau misalkan yang kayak bangsanya Aladdin kayak gitu. Aladdin gitu manusia ya. Iya, manusia King itu kan susah. Asal jangan Brother Bear dibikin live action aja. Nah, itu lebih aneh lagi sih. Iya sih. Please. Jangan. Karena emang aku ngerti dia pengen jadi sebagai hewan segala macam. Ini ngomongin sedikit intermezzo ya. Iya. Ngomongin hewan segala macam, tapi at least jangan pure hewan gitu. At least matanya gitu dibikin sedikit kartunis gitu. Jadi nggak kayak National Geographic beneran gitu. Itu kayak National Geographic tapi hewannya bisa ngomong, udah that's gitu. Dan itulah kenapa aku tuh selalu tertarik kayak Maleficent sama Cruella. Jadi ya
film Disney tapi menceritakan sejarah tentang villainnya lah istilahnya ya. Karena kalau gitu. dipikir-pikir lagi kadang tuh ibaratnya kayak Maleficent ya. Aku tuh mikir dari awal bingung gitu. Kenapa cuman gara-gara dia nggak diundang terus dia jadi jahat? Itu kan kayak nggak beralasan, itu nggak jelas gitu kan alasan-alasannya. Nah, disinilah dibahas-bahasnya. Jadi bikin nafas yang baru lah gitu. Dan lagi ya ini menyangkut Joker sih kayaknya. Kenapa emangnya? Orang jahat itu orang baik yang tersakiti. Iya kan kayak di film Maleficent kan itu kan emang gitu. Terus Cruella juga kan sebenarnya anak yang tidak bersalah loh. Dia kan anak baik-baik sebenarnya. Sikap dia cruel itu cruel karena dia juga turunannya gitu nggak sih? Jadi ya bukan Cruella yang salah sebenarnya. Iya, benar. Iya, apalagi ketika dia dibuang kan. Ya wajar nggak sih anak berontak kayak gitu jadinya. Gitu. Film ini tuh settingnya tahun 70-an kan ya. Iya, tahun 70-an. Jadi aku ngerasa dari bajunya, dari gayanya, seragamnya, kostumnya tuh emang eksentrik 70-an gitu lah ya. Yang masih gaunnya itu yang melebar gitu. Yang lebar gitu-gitu. Yang masih pakai di dalamnya tuh pakai korset. Iya, masih pakai beberapa. Korset. Dan emang digambarin secara detail gitu. Kalau itu emang settingan 70-an, pada saat itu ya fashionnya seperti itu gitu. Iya. Gitu. Tapi aku tuh suka banget sama baju-bajunya si Cruella di sini gitu loh. Awalnya aku suka yang kalau baju santainya Estella itu bagus karena kayak santai gimana ya, casualnya. Karena si Estella ini kan istilahnya dia juga nggak punya uang, dia nyuri kan, tapi dia bisa bikin idenya tuh kreatif lah gitu, dan fashion dia tuh bagus-bagus gitu. Terus dan juga yang bagus itu adalah pada saat dia mau ngelawan Cruella ngelawan Baroness, itu kan baju-baju yang dia tampilin itu keren-keren loh. Iya, itu sih yang poin kedua dari aku adalah kostumnya banyak banget itu. Iya. Itu banyak banget dan nggak gampang dong. Itu loh, Emma Stone sendiri ngomong emang dia tuh paling suka pas adegan yang gaunnya itu kayak dari gaun sampah. Gaun sampah, sampah. Nah itu kan kayak panjang. Nah itu tuh keren banget sih. Kebayang gak sih ngebikinnya gimana? Iya, itu kostumnya susah banget loh. Iya. Maksudnya nggak cuma satu, beberapa kostum kan. Iya, beberapa kostum digabungin kayaknya itu dijahit apa gimana. Iya. Dan uniknya itu bikin kan, nggak mungkin pesen kan. Itu benar-benar bikin gitu. Iya, benar-benar bikin. Mereka benar-benar nyiapin khusus gitu ya buat kostumnya gitu. Iya, kostumnya tuh fashion. Jadi gini, di sini tuh ngomongin fashion design tapi nggak setengah-setengah. Iya, bener-bener yang desain inilah gitu. Dan juga memperlihatkan sisi sisi pemikiran seorang desainer nggak sih? Iya. Egonya. Apanya ya? Seninya ya itu. Makanya Cruella kan selalu unik kan? Iya. Pemikirannya tuh out of the box banget. Iya. Dan aku juga ngelihat yang pas awal film yang pas dia kecil. Iya. Dia itu dari kecil aja tuh gayanya tuh udah eksentrik. Iya. Tau gak sih pas dia datang ke sekolah, jaketnya dibuka terus dibalik gitu. Itu udah nyentrik banget gitu. Iya. Nah ngomong-ngomong dia kecil, aku suka loh yang mainin jadi kecilnya. Iya, Estella kecil, Cruella kecil. Nggak tau kayak dia aktingnya bagus sih. Bagus, iya. Dia menggambarkan seorang wanita yang ambisius, yang nyentrik, yang berani. Iya, yang berani gitu, yang bener-bener bukan anak kecil yang yang manja, yang yang Estella tuh bilang kalau this is me gitu. Iya. Ini dandanan gue ya terserah gue gitu. Iya, dia punya versi yang begitu dia meninggal tuh dia sedih segala macam, tapi dia sesudah itu dia langsung gak bisa, gue harus bangkit gitu. Nah, salah satu ini sedikit momen sih satu momen yang aku inget tuh, tau nggak? Pas si Estella ini keterima kerja di tempat kerja yang pertama. Iya. Yang dia tuh jadi apa? Jadi aku lupa bahasanya. Cleaning service-nya lah. Ya, cleaning service gitu yang dia suka nyikat lantai, cuek toilet segala macam. Nah, aku suka adalah pengambilan angle-nya, tau gak sih? Jadi ketika angle yang pas awal-awal, yang kamera tuh dari atas nih. Dari tokonya masuk, terus ke bawah, makin ke bawah, dan pas di bagian si Estella, itu benar-benar nunjukin ke bawah kan? Iya. Tapi ketika ngobrol ke bosnya langsung nengok ke atas gitu kan? Itu menandakan kalau si Estella, ini gak tahu ya, mungkin opini aku doang kali ya. Iya. Itu menggambarkan kalau menyiratkan kalau si Estella itu lagi posisi di paling bawah gitu. Iya, benar. Karena dari atas nih, dari angle dari atas tuh ketika di atas tuh orang tuh mewah, belanja segala macam, pakaiannya tuh bagus-bagus semua. Terus tiba-tiba turun, kepala pekerja segala macam. Nah, pikirannya di situ ternyata lebih ke bawah lagi gitu. Itu satu momen yang
memorable buat aku. Iya, aku juga Itu suka. kayak sebuah apa ya, tersirat dan tersurat gitu loh. Iya, penggambarannya tuh iya bener tersirat sih itu, penggambarannya. Terus ketika dia bosnya datang langsung ke atas gitu. Iya. Menandakan kalau emang si Estelle itu emang lagi di bawah posisinya gitu. Itu momen aku suka banget sih di momen itu. Memorable lah buat aku gitu. Angle kameranya bagus sih. Bagus banget di situ. Itu salah satu momen yang buat aku, wah ini keren sih maknanya gitu, meaningnya. Penggambarannya sederhana tapi dapat. Yes, benar sekali. Nah, balik lagi nih Han, tadi kan ngomongin yang versi kecilnya nih. Nah, aku suka karakter development-nya sih Han. Oh iya, aku juga suka si Estelle ini gitu. Iya. Awalnya yang dia kasih nyentrik, yang ambisius, yang berani segala macam, terus ketika ibunya kecelakaan itu, terus dia yang sedih. Wah, di situ dia pengen berubah tuh. Iya. Dia yang berusaha berubah. Jadi yang tadinya nyentrik dan berani segala macam, tiba-tiba ya udahlah dia pengen hidup bener segala macam, walaupun emang jadi pencuri segala macam. Tapi ketika dia masuk ke pekerjaannya pertamanya itu, dia langsung berubah gitu. Oh enggak, mungkin mom would be happy gitu. Iya. Dia berusaha berubah lah gitu. Nah, tetapi walaupun ketika dia lihat kalungnya, kalung itu merah itu, berubah lagi nih karakter development-nya. Langsung dia jadi Cruella yang keluar nih gitu. Terus walaupun di ending sedikit berubah lagi ya, gara-gara pas kedua temannya ditangkap. Oh iya. Cruella-nya yang tadinya selalu menengok ke atas gitu, yang nggak tahu terima kasih, yang nggak tahu minta maaf, tiba-tiba berubah lagi gitu. Oh iya. Jadi yang sorry ya kalau gue berubah gitu. Jadi ada beberapa phase lah dia di sini gitu. Dan itu tidak mudah sih karena mengganti-ganti phase itu sulit loh kan. Iya. Aku juga suka di sini ya karakter si Emma Stone sih. Dia benar-benar menggambarkan itu Estelle tuh baik, gerak-geriknya tuh lemah, yang kayak ya manut, pinter, tapi ya udah gitu, gue harus menutupi ini gitu. Tapi begitu jadi Cruella tuh langsung gitu, gilanya tuh keluar gitu. Jadi sebenarnya dari closer naik pas kecil, tiba-tiba turun lagi jadi Estelle, naik lagi jadi Cruella, terus turun lagi gitu. Sama naik lagi. Iya naik gitu. lagi. Itu buat aku sih kayak yang kata kamu sih actingnya emang keren sih di sini si Emma Stone. Iya Emma Stone yang. Cuman buat aku ketika dia menjadi Estelle, itu Emma Stone banget. Feel-nya ya, vibe-nya. Tapi ketika pas jadi Cruella itu bukan Emma Stone. Iya. Aku nggak pernah lihat, aku belum pernah ya kayaknya belum pernah lihat si Emma Stone actingnya kayak gitu. Iya, gilanya tuh dapet. Iya, gilanya dapet dapet acting jadi orang gila gitu. Iya, orang yang gimana ya? Dia tuh kayak Baroness, tapi versi lebih gila gitu loh. Lebih gila ya, lebih sadis juga gitu. Lebih sadis, maksudnya kayak lebih pinter mungkin ya. Lebih jenius dan lebih nggak peduli. Iya benar. Dia benar-benar lebih nggak peduli lagi. Iya dia lebih nggak peduli kan. Dan lagi aku suka perubahan ketika awal-awal si Estelle itu dipanggil gadis kotor atau nggak gadis jendela, window girl. Oh iya. Tapi ketika si Estelle ini berhasil membuktikan sesuatu, dipanggilnya nama. Oh iya, jadi Estelle gitu. Iya. Lagi ngomongin acting kan, Emma Thompson sekali lagi selalu memuaskan si actingnya. Iya benar, gilanya tuh dapet loh. Iya, sombongnya, belagunya, bahkan narsistiknya. Iya, bahkan ada fun fact yang bilang waktu adegan itu nggak sih yang Emma Thompson itu lagi di mobil lagi makan sama itu, terus dia ngebuang apa sih makanannya gitu aja, box makanannya itu tuh si Emma Stone tuh nggak bisa berhenti ketawa karena dia ngebayang itu lucu banget kan. Jadi dia acting tuh kayak cut mulu lah gitu karena dia ketawa ngelihat si Emma Thompson yang ngebuang gitu aja. Ini emang apa ya, actingnya luar biasa sih Emma Thompson. Iya. Dan dia tuh kayak beda banget pas dia acting di Nanny McPhee, di MIB, di Harry Potter tuh, dan semuanya tuh beda gitu personanya. Walaupun kan di Nanny McPhee dia karakternya yang kayak galak gitu galak, tapi baik. Tapi sama di sini beda juga. Dia galak, narsistik, dan jahat. Iya, kayak Matilda juga beda loh. Matilda, iya beda juga ya. Jadi itu kayak bisa setiap film tuh beda-beda actingnya. Iya, benar. Tapi dia paling beda jujur. Profesor Sibyl sih ya, itu udah pasti sih. Itu out of the box. Cuma di sini memuaskan sih dapat. Iya. Villainnya kerasa lah. Iya. Antagonisnya kerasa. Iya. Ini aku intermezzo ya, aku nggak tahu kenapa karena aku memang belum nonton La La Land secara full. Tapi sebenarnya Emma Stone lebih layak dapat Oscar di sini nggak sih menurut aku? Mungkin secara karakter kali ya. Karena kan karakternya susah ya mainin karakternya gitu. Mungkin dari segi film bagusan La La Land kali ya. Mungkin ya pengambilan lebih banyak penontonnya segala macam dan emang
angle-nya, musiknya segala macam itu susahnya loh. Iya itu. Di sini yang bagus ya emang Cruella-nya, maksudnya sama Emma Thompson-nya sih yang lebih benar ketara gitu. Ceritanya bagus, cuman untuk dapat award kayaknya mungkin belum kali ya. Lebih bagus La La Land gitu. Iya. Nah, terus terakhir dari aku paling ini sih aku suka ide-ide gila entrance-nya si Cruella. Selalu unik gitu. Selalu ditunggu nih, apalagi nih. Ngapain lagi nih orang? Iya, ngapain lagi. Kostumnya bakal gimana lagi nih gitu. Itu tiap kali entrance tuh kostumnya beda, vibe-nya beda, cara masuknya juga beda. Kayak bener-bener ngeliatin dia tuh yang full of idea gitu loh. Iya, full of idea gitu sih. Jadi kita tuh sebagai penonton tuh nungguin nih, apalagi nih gitu sih. Nah, jadi poin dari kita sih film ini ada di Disney ya, Han ya? Ada di Disney. Ada di Disney. Jadi kalau misalkan lu suka dengan film yang apa ya? Suka apa ya? Buat yang suka Disney. Bukan suka buat yang penggemar Disney kali ya. Iya, penggemar Disney. Penggemar Disney dan juga pengen tahu cerita sisi di balik antagonisnya Dalmatian. Lu harus nonton sih film ini. Dan nggak ngebosenin ya, filmnya 2 jam something ya? Iya, 2 jam. Ya 2 jam something lah gitu. Dan nggak ngebosenin. Dan ini juga bisa buat anak-anak nggak sih? Ya, dan ini aman buat anak-anak gitu. Iya. Jadi ya family friendly lah ya filmnya. Iya. Mungkin untuk ngasih tahu kalau ini orang jahat nggak tiba-tiba jahat ya, gitu ada alasannya. Iya. Asalkan jangan dibikin remake-nya Dalmatian sih. Mendingan nggak usah. Aku nggak tahu. Katanya sih kan mau ada Cruella 2 ya. Ada Cruella 2. Tapi semoga nggak ngebahas Dalmatian ya. Iya sih, aku harapnya sih tetap membahas. Dalmatian udah dibikin live action. Udah ya? Udah ya? Tahun 96 deh kalau nggak salah. Sama Gwen Olsen. Ya mungkin yang aku harapkan dari Cruella 2 adalah bagaimana perjalanan itu sih setelah dia mendapatkan warisannya itu. Dan bagaimana dia meneruskan baronnya itu sih. Mungkin ibu saya juga diceritain ambisi dia mendapatkan Dalmatian ya. Iya, bisa jadi sih. Oke, mungkin sekian dari aku sih. Hani ada tambahan? Enggak, udah. Mungkin jangan lupa nonton Cruella. Dan di Disney Hotstar Plus ya. So, we hope you guys enjoy this video and see you when I see you.